Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu dengan saya, Pupur, guru IPS, dan kita akan belajar IPS materi SMP. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dan menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang didukung oleh industri kreatif. Ekonomi kreatif, input dan outputnya adalah sebuah gagasan. Karena gagasan ini, para pelaku ekonomi muncul suatu ide yang inovatif, yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Munculnya gagasan-gagasan kreatif diharapkan menimbulkan kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi kreatif ini sebagai alternatif pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa, dituangkan dalam aktivitas industri kreatif, dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Alasan pengembangan industri kreatif yang pertama yaitu memberikan kontribusi ekonomi. Dilihat dari mampunya industri kreatif dalam menyerap banyak tenaga kerja. Karena sektor industri ini cukup beragam dan luas, angka penyerapan tenaga kerjanya pun tentu saja cenderung lebih banyak dari industri lain. Apalagi jika sumber daya manusia di Indonesia itu dibekali dengan kemampuan khusus. Permintaan tenaga kerja berbakat pasti selalu tinggi dalam industri ekonomi kreatif. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim bisnis yang positif. Karena selalu mendapatkan keuntungan dari industri kreatif ini. Dari keuntungan itu, tentu pula bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya masing-masing. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Industri kreatif di negara kita juga dapat membuat Indonesia memiliki identitas unik yang tidak dimiliki bangsa lain. Contohnya, saat ini Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kain batik yang berhasil diekspor ke berbagai negara di dunia. Alasan pengembangan industri kreatif yang keempat yaitu menciptakan inovasi dan kreativitas. Kreativitas dan inovasi merupakan dua hal yang selalu dilakukan para pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan industri ini. Karena terbiasa, secara natural setiap kebijakan yang dilakukan pasti merangsang jiwa kreatif dan inovatif di dalam diri pelaku ekonomi kreatif. Alasan pengembangan industri kreatif yang kelima yaitu memberikan dampak ekonomi yang positif. Kemajuan industri ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada meningkatnya kondisi keuangan negara. Jadi, apabila pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi kreatif, maka secara tidak langsung pemerintah juga memajukan perekonomian bangsa. Yang terakhir alasannya yaitu berbasis pada sumber daya alam yang terbarukan. Ekonomi kreatif merupakan industri yang memanfaatkan kreativitas, inovasi, bakat,
serta kemampuan dari manusia yang dapat diperbaharui. Maka dalam menjalankan ekonomi kreatif ini, kita tak akan kehabisan sumber daya. Oleh karena itu, mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia? 14 lingkup industri kreatif antara lain ada periklanan, pasar barang seni, arsitektur, kerajinan, desain, fashion, video, film, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, komputer, TV dan radio, yang terakhir riset dan pengembangan. Dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Alasannya, karena ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif yang dimulai sejak 2006 dapat melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Oleh karena itu, di setiap daerah banyak berbagai kegiatan kreatif secara rutin seperti Solo Batik Karnival, Festival Kota Tua, Sekaten Yogyakarta, dan lain-lain. Ada berbagai strategi ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu perlindungan hukum. Produk ekonomi kreatif merupakan produk yang rawan pembajakan karena produk-produknya dihasilkan dari ide-ide kreatif dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Maka dari itu pemerintah perlu melindungi pada seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif. Strategi ekonomi kreatif yang kedua yaitu memberikan intensif seperti fasilitas pemasaran dan promosi. Memberikan intensif merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Memberikan intensif ini berarti memberikan kemudahan akses, baik akses promosi, akses dana pengembangan, akses informasi tren terbaru, akses sarana dan prasarana, akses pembangunan, dan sebagainya. Karena dengan diberikannya intensif ini, maka pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Strategi ekonomi kreatif yang berikutnya yaitu pengembangan pendidikan, desain mutu, dan pasar, serta pelatihan-pelatihan. Upaya peningkatan ekonomi kreatif. Pertama, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. PPKI terdiri atas 3 kegiatan pokok yang diselenggarakan secara paralel, yakni pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Kedua, Festival Ekonomi Kreatif. Festival ini mencerminkan adanya semangat tumbuh kembang UKM sektor ekonomi kreatif Indonesia. Ketiga, wahana kreatif. Merupakan sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif. Keempat, peningkatan pemasaran. Bentuk kegiatan berupa pemasaran melalui gerai atau outlet, distributor, agen, dan promotor terkenal. Kelima, riset ekonomi kreatif. Merangsang terciptanya instrumen, formulasi ilmiah, metodologi baru, dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui kegiatan riset. Keenam, penciptaan identitas lokal. Penciptaan identitas ini dimaksud untuk membangun image lokal atau nasional
dan dapat berfungsi sebagai branding. Kegiatan juga mendorong agar produk dimaksud didaftarkan dalam HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Kesimpulan materi ini yaitu keragaman budaya daerah sebagai bahan baku industri kreatif yang didukung dengan berbagai ide kreatif, inovatif, dan pemberian fasilitas dari pemerintah, terlahirlah ekonomi kreatif. Oleh karena itu, ekonomi kreatif diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dan materi selanjutnya yaitu menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.